Ibu Ratna Dewi, ini kita akan punya waktu 1 jam ke depan untuk mendalami, mengklarifikasi beberapa hal yang terkait dengan Ibu sebagai calon anggota Bawaslu RI. Dan pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Ibu yang sudah masuk ke tahap akhir ini. Artinya Ibu sudah menyingkirkan sekitar 200 orang calon anggota yang berminat menjadi anggota Bawaslu RI. Dan ini tahap terakhir untuk memberikan keyakinan kepada kami apakah Ibu akan termasuk orang yang nantinya diusulkan oleh Presiden ke DPR. Ya Bu, sebelum mulai apakah Ibu mau berdoa terlebih dulu? Disilakan. Terima kasih. Jadi maksimal 1 jam ke depan itu akan ada pendalaman dari tim sel. Kemudian akan ada waktu maksimal 10 menit bagi yang memantau proses ini untuk mendalami beberapa hal terkait dengan Ibu Ratna. Ini panggilannya Ratna Dewi? Oh, Ibu Dewi, sorry, maaf kalau begitu, saya perbaiki, Ibu Dewi. Pertama, kita minta kepada Pak Profesor Widodo Eka Cahyana. Terima kasih Ketua. Ibu Ratna, Ibu Dewi, panggilannya Bu Dewi Patalulu. Ibu, kita ingin dapat penjelasan Ibu aja, singkat aja. Kalau Ibu nanti bisa kepilih dan lolos nanti diusulkan Presiden ke DPR, kira-kira nanti dan kemudian di DPR lolos, apa yang dalam pikiran Ibu akan lakukan untuk Bawaslu ini? Terima kasih, Prof. Apa yang akan saya lakukan ketika nanti saya terpilih sebagai anggota Bawaslu Republik Indonesia, tentu berangkat dari beberapa problematika kelembagaan maupun pengawasan pemilu yang saya rasakan sebagai anggota Bawaslu Provinsi, khususnya di Sulawesi Tengah. Pertama-tama yang akan saya lakukan adalah melakukan perbaikan terhadap beberapa regulasi yang terkait dengan pengawasan pemilu yang dituangkan dalam beberapa peraturan Bawaslu yang menurut pemahaman saya dan yang saya rasakan menghambat beberapa pelaksanaan tugas saya di lapangan, karena beberapa regulasi itu normanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Contoh yang paling up to date itu adalah peraturan Bawaslu nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara dan mekanisme penanganan pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian kedua, akan melakukan peningkatan kapasitas khususnya berkaitan dengan kewenangan baru yang diberikan oleh Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang kewenangan penyelesaian administrasi untuk kasus TSM, karena sumber daya manusia yang tersedia khususnya kami di jajaran Bawaslu dan juga terutama di tingkat kabupaten kota belum memiliki kapasitas yang cukup dan baik untuk bisa melaksanakan kewenangan ini dengan baik, karena mereka kebanyakan jajaran ini bukanlah berasal dari latar belakang hukum ataupun praktisi hukum ataupun orang-orang yang punya pengalaman di bidang hukum, sehingga bimbingan teknis yang diberikan tanpa dilakukan secara terstruktur dan masif oleh Bawaslu RI itu tidak memberikan peningkatan kapasitas untuk bisa menyelesaikan tugas penanganan pelanggaran dengan baik. Terima kasih. Kira-kira yang paling krusial selama ini yang Ibu hadapi dalam pelaksanaan tugas sebagai ini Bawaslu di wilayah Ibu apa? Tanggapan publik selama ini kalau yang saya lihat, Prof, terhadap keberadaan Bawaslu itu lebih kepada bagaimana Bawaslu, bukan kepada bagaimana Bawaslu tidak bisa melaksanakan pengawasan,
tetapi bagaimana Bawaslu itu dilihat belum maksimal menyelesaikan penanganan pelanggaran. Kenapa ini terjadi? Menurut pendapat saya, karena memang tidak ada kewenangan eksekusi yang diberikan kepada lembaga ini. Terlalu banyak lembaga yang terlibat di dalam penyelesaian penanganan pelanggaran ini. Sebentar, maksud saya yang Ibu maksud kewenangan mengeksekusi itu yang seperti apa misalnya? Misalnya, untuk pelanggaran pidana, eksekusi terakhir itu ada di pihak penegak hukum. Untuk pelanggaran administrasi, eksekutornya itu ada di KPU. Jadi maksud Ibu, Bu Dewi pengennya Bawaslu itu punya kewenangan eksekusi seperti penegak hukum, begitu langsung? Konsepnya seperti itu? Sepanjang undang-undang tidak memberikan itu, tentu kami tidak bisa melakukan. Tetapi yang bisa dilakukan ke depan adalah bagaimana memaksimalkan, sebagai contoh misalnya, memaksimalkan institusi Sentra Gakumdu. Karena Sentra Gakumdu selama ini menurut yang saya rasakan belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk penyelesaian penanganan pelanggaran, karena institusi ini masih berada di bawah langsung oleh institusinya. Sehingga ke depan saya berharap Sentra Gakumdu ini bisa menjadi bagian yang terintegrasi di dalam lembaga Bawaslu, sehingga intervensi atau kepentingan-kepentingan dari lembaga itu terhadap pemilu yang tidak sejalan dengan kepentingan Bawaslu akan bisa terminimalisir. Saya kira begitu, Prof. Terima kasih. Masih ada waktu, Ketua? Iya, masih. Terakhir gitu. Ketua ini selalu mengancam terus. Ibu, punya relasi dengan tokoh-tokoh partai politik atau mungkin juga tokoh-tokoh figur yang punya pengaruh kekuasaan misalnya? Tidak, Pak. Nggak ada. Sampai sejauh ini? Tidak ada, Prof. Nggak ada. Iya. Hubungan yang saya bangun tentu hanyalah ketika kami melakukan kegiatan pengawasan, kami melakukan kegiatan sosialisasi, hanya sebatas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Begitu, Prof. Soal LHKPN, pernah mengisi, pernah menyerahkan ke KPK? Kalau untuk KPK belum, Prof. Belum ya. Bendera ATK yang lain nggak? Ada yang nawar? Terima kasih. Sekarang Pak Niko. Terima kasih Bu Dewi. Bu Dewi, Sulawesi Tengah ini kan adalah salah satu hotspot terkait isu keamanan di Indonesia, yaitu di Poso gitu kan. Bisa nggak Ibu jelaskan kepada kita bagaimana proses pilkada ataupun juga pemilu di Poso itu? Terima kasih, Pak. Alhamdulillah tahun 2015 pada pilkada putaran pertama kami melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Poso. Memang ada muncul beberapa demonstrasi terkait dengan tahapan pencalonan, di mana salah satu pasangan calon itu ditolak oleh KPU, kemudian diproses sengketa di Panwas Kabupaten Poso. Kami memang sempat mendapat beberapa tekanan, tetapi saya memerintahkan kepada jajaran Panwas Kabupaten Poso untuk tetap melaksanakan tugas berdasarkan perintah undang-undang dan menyelesaikan penanganan sengketa berdasarkan perintah Perbawaslu. Dan dengan koordinasi yang baik dengan kepolisian, alhamdulillah semua bisa kami atasi dan bisa kami selesaikan dengan baik. Dan tidak ada satupun hal-hal yang berkaitan dengan keamanan yang luar biasa yang terjadi. Begitu, Pak. Nah, terkait pilkada serentak 2015 yang lalu, bagaimana catatan Ibu mengenai pilgubnya sendiri? Terima kasih, Pak. Memang kami mendapatkan sebuah permasalahan yang cukup besar, karena memang yang bertarung pada waktu itu adalah dua pasangan yang kebetulan dua-duanya ini untuk Provinsi Sulawesi Tengah adalah orang-orang yang ditokohkan, kemudian orang-orang yang dianggap punya pengaruh yang besar. Tetapi sebagai lembaga pengawas pemilu, kebetulan karena saya juga orang
asli dari Sulawesi Tengah. Saya mengenal betul kedua pasangan calon ini, sehingga saya mengambil langkah-langkah pencegahan yang maksimal. Saya melakukan kegiatan penandatanganan kesepakatan untuk pilkada damai dan menghadirkan dua pasangan calon, kemudian menyatakan secara terbuka di publik bahwa kedua pasangan calon ini akan melaksanakan kampanye secara damai. Alhamdulillah, walaupun ada permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi, semuanya terselesaikan dengan baik. Satu pertanyaan lagi, Bu. Dalam filosofi Ibu, kan Ibu juga dosen hukum tata negara ya, Bu ya. Pengawasan itu tentu kan tergantung dari subjeknya, Bu. Bagaimana kita mengawasi sesuatu itu kan tergantung dari subjek yang kita awasi, Bu. Kalau menurut Ibu ya, saya ingin tahu nih dasar filosofisnya tuh. Itu lebih cenderung ke John Locke atau Thomas Hobbes itu, Bu. Filosofi mengenai manusia-manusia yang harus diawasi, Bu. Mohon maaf, Prof. Mohon maaf, Pak, bisa diulangi. Jadi gini, Bawaslu itu kan yang diawasi kan pasti manusia-manusianya, Bu ya. Ya, Bu. Entah itu peserta maupun juga pemilih dan seterusnya gitu kan, dan proses-proses dan segala macam. Nah, tentu kan ada filosofi yang sangat berbeda mengenai bagaimana yang namanya human being itu, manusia itu. Kalau menurut Ibu, dalam filosofi Ibu, dalam filosofi pengawasan Ibu, itu Ibu lebih cenderung kemana? Ke manusia nih. Begini, Bu, manusia itu kadang ada orang berpandangan manusia ini harus diawasi secara ketat, karena ini kalau nggak diawasi akan membuat banyak kecurangan dan seterusnya. Tapi ada juga orang yang berpendapat enggak, manusia ini pada dasarnya dia akan baik dan seterusnya, sehingga pengawasan pun sebenarnya nggak terlalu menjadi hal yang dibutuhkan. Kalau dalam konteks pemilu, saya cenderung untuk mengatakan yang diawasi itu adalah manusianya, ya, karena manusia dengan perilakunya itu kan sangat dipengaruhi di mana dia berada. Sehingga dalam konteks pemilu, bagaimana pemilu itu dilakukan di Indonesia itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kemudian manusia itu mengadopsi nilai-nilai yang tersaji di dalam lingkungan kehidupannya untuk kemudian bisa mempengaruhi apakah dia berbuat baik atau berbuat tidak baik di dalam menghadapi pemilu itu. Sehingga pengawasan saya lebih kepada manusia. Begini, Bu, bagaimana Ibu menempatkan pengawasan itu dan aspek kepercayaan? Menurut yang saya pahami, sesungguhnya manusia ini kan juga sedang mengawasi dirinya sendiri. Tetapi dalam suatu situasi tertentu, manusia bisa saja lepas dari pengawasan dirinya sendiri, sehingga harus ada orang lain yang mengintervensi dirinya dengan melakukan pengawasan untuk memberi petunjuk apakah yang dia lakukan itu benar atau tidak. Begitu kira-kira yang saya pahami cara pandang saya di dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan saya. Iya, saya mau mendalami satu hal. Tadi Ibu mengatakan kalau terpilih menjadi anggota Bawaslu RI akan melakukan beberapa koreksi terhadap peraturan Bawaslu RI. Di antaranya tadi soal pelanggaran TSM. Apa sih sebetulnya yang jadi masalah dari peraturan yang ada hari ini yang tadi disebutkan, diberikan penekanan khusus oleh Ibu Dewi? Terima kasih, Prof. Di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 secara tegas dijelaskan bahwa pelanggaran TSM itu di dalam penjelasannya disebutkan salah satunya itu konsep masif yang dimaksudkan itu adalah berkaitan dengan hasil. Sementara di peraturan Bawaslu nomor 13 tahun 2016, batas waktu pengajuan untuk bisa diperiksa pada sidang pelanggaran administrasi itu dibatasi 60 hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara. Nah, dari sini saya melihat sudah ada hal yang kontradiksi, sehingga unsur masif itu akan pasti tidak bisa terpenuhi dan perbuatan politik uang akan bisa membuka peluang bagi partai politik atau peserta pemilu untuk melakukan perbuatan politik uang, karena sampai kapanpun tidak akan bisa terselesaikan. Ibu Dewi mau mengatakan bahwa Bawaslu itu salah ya? Saya kira norma yang dicantumkan dalam pasal 71 itu bertentangan dengan Undang-Undang 10 2016. Silakan
Berikutnya Pak Haryono. Terima kasih Pak Ketua. Jadi pengalaman apa yang sudah dilakukan sekarang, lalu nanti kalau diprospekkan pada kataan saja terseleksi menjadi anggota Bawaslu Pusat, tentu sudah merasakan sekarang sih sebagai Bawaslu di provinsi, punya harapan apa sebetulnya kalau sesuatu yang diharapkan dari pusat supaya bisa menjalankan tugasnya. Nanti kalau jadi di Bawaslu Pusat menjadi the woman in charge itu, lalu kira-kira apa yang dikerjakan pertama kali? Karena sudah pernah merasakan di provinsi, sekarang ada di pusat untuk memperbaiki kinerja Bawaslu. Terima kasih, Prof. Saya kira ada tiga tugas penting yang harus saya lakukan sebagai anggota Bawaslu. Saya harus mampu menempatkan diri sebagai regulator, kemudian bisa menjadi motivator, dan tentu juga bisa menjadi wasit dari jajaran saya di tingkat bawah. Sehingga yang pertama kali yang harus saya lakukan, bagaimana menyiapkan kerangka hukum yang baik, yang bisa menjadi panduan arahan bagi jajaran pengawas pemilu di tingkat bawah. Utamanya apa itu? Kerangka hukum itu utamanya apa? Mengenai persoalan apa? Kerangka hukum yang saya maksudkan tentu adalah peraturan Bawaslu, sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Jadi peraturan Bawaslu itu nanti harus memuat hal-hal yang sifatnya teknis, yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan dan tidak kontradiktif dengan peraturan yang di atasnya. Sehingga apa itu dialami sekarang? Ada beberapa hal kami rasakan peraturan Bawaslu itu bertentangan dengan undang-undang, sehingga seringkali kami kebingungan di dalam melakukan sikap, dan di dalam beberapa hal kami akhirnya melakukan sebuah langkah-langkah perlawanan, dalam artian kami mengabaikan Perbawaslu, kami tunduk pada undang-undang. Oke. Ibu sebagai ibu rumah tangga, ya. Nanti suami di sana, ibu di sini. Putranya berapa? Dua. Prof. Umur berapa itu? Yang pertama sudah sarjana, Prof. Yang kedua semester akhir. Oh, masih. Pak Profesor Ramlan, dipersilakan. Terima kasih Prof. Saldi. Bu Dewi, saya baru tahu nih Anda baru lulus doktor nih ya, 27 Juli 2016 ya. Ya, itu disertasinya mengenai Bawaslu malah ya. Iya, Prof. Kedudukan dan fungsi Badan Pengawas Pemilu dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang baik. Apa kesimpulan Ibu dari disertasi ini sebelum saya tanya lebih lanjut? Ya, saya melihat keberadaan Bawaslu selama ini sebagai lembaga pengawas pemilu mengacu dari konsep pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut pemahaman saya dan masih penelitian saya ini, ternyata belum didudukan secara setara sebagai dua institusi yang menurut Undang-Undang 15 dijadikan sebagai satu nafas sebagai penyelenggara pemilu. Tetapi dalam beberapa hal terkait dengan kewenangan dan status itu menurut pendapat saya belum disetarakan. Inilah yang kemudian di dalam praktek penyelenggaraan pemilu khususnya kepada Bawaslu masih ada perlakuan-perlakuan yang diskriminatif, terutama di dalam penentuan eselonisasi, yang kemudian kedua di dalam penentuan uang kehormatan yang menurut saya walaupun tidak secara langsung tapi dapat mempengaruhi kinerja kelembagaan Bawaslu. Apakah Bu Dewi mengetahui bahwa sebenarnya secara konseptual itu dalam ilmu pemilu Bawaslu itu bukan penyelenggara pemilu, walaupun secara hukum ya dalam undang-undang disebut begitu, karena tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu. Ya itu sudah catatan. Yang kedua, dalam undang-undang itu ada satu ketentuan mengatakan begini, pemungutan suara ulang akan dilakukan antara lainnya, ada beberapa, apabila lebih dari satu surat suara yang sudah dicoblos dirusak oleh petugas. Komentar Ibu mengenai pernyataan ketentuan ini? Saya sependapat, Prof.
karena ini berkaitan dengan kemurnian suara rakyat. Ya, cuma masalah lebih dari satu surat suara yang sudah dicoblos dirusak oleh petugas. Jadi kalau satu saja surat suara yang sudah dicoblos pemilih dirusak oleh petugas, itu tidak ada sanksi pemungutan suara ulang. Saya kira suara rakyat kan harus dijaga kemurniannya. Jadi satu atau lebih pun harus dilakukan perbaikan. Nah, karena itu maka kalau lebih dari satu, berarti kalau satu saja itu ada ibu mengatakan itu juga harus dijaga kemurnian. Atas dasar apa itu? Kenapa dalam undang-undang itu harus dua atau lebih surat suara yang dirusak oleh petugas baru diadakan pemungutan suara ulang? Dasarnya apa? Anda menolak? Saya terus terang menolak ketentuan ini, gitu ya. Tapi dasarnya apa, Bu? Mungkin berkaitan, mungkin Prof. Apa itu? Saya tidak membaca asbabul nuzul lahirnya pasal itu. Mungkin alasannya berkaitan dengan akan butuh waktu, butuh anggaran karena akan berkaitan dengan pengadaan logistik. Itu kan Ibu mencari alasan pembenaran atas ketentuan ini. Dan Ibu tadi kan tidak setuju dengan ketentuan ini kan. Satu saja suara-suara yang sudah dicoblos pemilih yang dirusak oleh petugas, ya sanksinya harus pemungutan suara ulang. Ya, ketentuan ini dasarnya memang efisiensi kan. Kalau lebih dari kalau satu saja dirusak pemungutan suara ulang, wah itu makan waktu dan sebagainya gitu. Tapi kan itu melanggar prinsip asas pemilu. Mana yang dilanggar, Bu? Kan lu berjurdil itu yang mana itu dari 7 asas pemilu kita itu, bukan 6 ya, 7 gitu ya. Yang mana yang dilanggar kalau misalnya kalau satu saja yang dirusak tidak perlu pemungutan suara ulang gitu. Yang mana dari asas pemilu? Asas pemilu itu kan Ibu ingat toh? Ya apa? Langsung ya, terus. Nah, ada satu lagi yang belum disebut Ibu. Itu adalah periodik. Memang tidak disebut di itu, tapi kan 5 tahun sekali, itu kan artinya periodik gitu. Oke. Jadi ada prinsip yang salah satu asas pemilu yang dilanggar gitu. Itu kesetaraan antar suara pemilih itu setara gitu kan. Itu jadi kalau satu dirusak nggak apa-apa, itu kan itu meremehkan. Bahkan ada ketentuan juga kalau lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di tempat yang sama atau tempat yang lain. Loh, kalau satu saja yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, nggak perlu diadakan pemungutan suara ulang. Ya ini ada asas pemilu dilanggar gitu. Yang satu lagi ya. Ibu ini sarjana hukum ya, saya mau tadi saya tanya sebenarnya, saya mau tanya lebih tuntas. Setujukah Ibu apabila PT UN itu tidak usah terlibat dalam pemilu, sengketa pemilu? Di dalam disertasi saya memang mengambil kesimpulan sebaiknya sengketa tun itu dihilangkan, Prof. Karena pertama, sengketa tata usaha pemilu yang diselesaikan lewat tata usaha negara. Saya malah mengusulkan di dalam disertasi saya itu keberatan itu diajukan ke lembaga atasan, yaitu Bawaslu RI kalau untuk Pilgub, Bawaslu Provinsi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Karena dalam prakteknya ternyata keterlibatan peradilan tata usaha negara ini cukup mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu. Salah satu contoh beberapa tahapan pilkada di Pilkada serentak 2015 itu harus ditunda karena keputusan tata usaha negara itu. Ibu Valina. Terima kasih Ibu Dewi ya. Ibu Dewi tadi mengatakan bahwa ada beberapa peraturan Bawaslu yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mestinya memudahkan pekerjaan dari pengawas pemilu. Tapi justru itu
mempersulit atau membuat bingung pengawas pemilu. Bisa disebutkan per Bawaslu yang mana saja itu? Terima kasih Bu. Salah satu contoh yang sudah saya sebutkan tadi, karena ini adalah kewenangan baru yang kemudian menjadi sorotan publik. Disebutkan. Kemudian per Bawaslu tentang pengawasan. Ketika pelaksanaan pilkada serentak kemarin, peraturan Bawaslu tentang tata cara pengawasan yang diterbitkan oleh Bawaslu itu bukan merupakan peraturan Bawaslu yang baru, tetapi hanya melakukan revisi. Sehingga beberapa hal yang diatur itu sebenarnya terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPRD dan DPD, termasuk untuk pelaksanaan pengawasan presiden dan wakil presiden. Sementara pelaksanaan pilkada serentak 2015 sudah mengalami beberapa perubahan. Sehingga menurut kami sebagai bawahan dari Bawaslu RI, sejatinya Bawaslu bukan melakukan revisi tetapi menerbitkan peraturan Bawaslu yang baru, sehingga implementasi di tingkat bawah itu tidak mengalami kesulitan. Ya. Dalam praktek hubungan kelembagaan antara Bawaslu pusat dengan provinsi, terutama apabila ditemukan per Bawaslu yang oleh provinsi dianggap itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, atau mungkin saja di dalam implementasinya itu menyulitkan, katakanlah, apakah provinsi kemudian memberikan semacam masukan pada pusat supaya itu diperbaiki atau dikoreksi gitu? Iya Bu. Selama ini bagaimana itu hubungan kelembagaan, koordinasi struktural fungsional antara provinsi dengan pusat, Bawaslu pusat? Ya, kami menyampaikannya Prof, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui komunikasi telepon ketika kami mempelajari peraturan Bawaslu dan kami mendapatkan beberapa aturan yang bertentangan, kami sampaikan baik langsung kepada pimpinan maupun melalui tim tenaga ahli. Tetapi sepanjang yang saya rasakan tidak ada perbaikan terhadap apa yang kami sampaikan. Oh begitu ya? Iya. Baik. Nah yang kedua, Ibu Dewi sudah siap untuk apabila terpilih sebagai anggota Bawaslu Pusat, siap untuk pindah ke Jakarta? Apakah sudah memperoleh izin dari suami misalnya dan anak-anak? Insya Allah siap Prof. Apakah tidak khawatir meninggalkan suami dan anak-anak di sana? Sebelum saya mendaftar, pertama saya meminta izin dulu kepada suami saya dan anak-anak. Dan alhamdulillah mereka memberi restu, baru saya berani untuk mendaftar. Ya, karena ini bukan perkara yang mudah ya, untuk menjadi pejabat publik kemudian separate rumah begitu ya dengan keluarga gitu ya. Ini cukup berat gitu ya. Jadi sudah mendapat dukungan dari Insya Allah keluarga. sudah. Baik, terima kasih. Pak Hamdi? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Pak Darmo? Terima kasih Ketua. Satu aja pertanyaan. Coba jelas, biar barangkali Ibu bisa menjelaskan kenapa saya memilih Ibu untuk bisa menjadi anggota komisioner atau mungkin nanti ketua atau lulus di dalam seleksi tahap akhir ini. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak nanti tidak akan menyesal memilih saya. Pertama, saya punya latar belakang pendidikan ilmu hukum yang cukup untuk bisa mempelajari secara cepat regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Kedua, saya punya pengalaman sebagai pengawas pemilu. Dan ketiga, saya punya banyak sekali pengalaman organisasi sehingga saya akan mampu mengelola organisasi Bawaslu ini dengan baik. Iya Prof, didukung oleh suami dan anak-anak saya. Satu lagi Ketua, boleh Ibu jujur kemukakan kekurangan Ibu itu apa sebetulnya? Saya
orangnya agak cepat pemarah terhadap hal-hal yang bersifat prinsip, tapi Pak. Kedua, saya kadang-kadang memang cepat tersinggung, tapi saya kira ini tidak terlalu mempengaruhi kalau saya menyampaikan secara langsung apa yang saya rasakan kepada orang yang membuat saya marah atau membuat tersinggung. Cepat saya mengobati juga. Bu Betty, persilakan. Baik, Ibu Dewi. Saya lihat Ibu Dewi itu bicaranya lembut, runut, ya. Kebetulan hari ini juga pakai baju pink warnanya, ya. Nggak ada hubungannya, ya. Pertanyaan saya begini, sebagai pemimpin, apalagi nanti dalam posisi sebagai Bawaslu, ya, anggota Bawaslu RI, seringkali Ibu akan dituntut untuk membuat keputusan-keputusan yang tegas, penuh resiko, ya. Pertanyaan saya, pertama, apakah Ibu bisa memberikan contoh, ya, di mana meskipun penampilan Ibu itu begitu lembut, tetapi Ibu bisa tegas dan berani menghadapi resiko, ya. Tolong diberikan contoh-contohnya. Terima kasih, Bu. Saya ambil contoh ketika saya memimpin sidang sengketa untuk calon anggota DPRD pada pelaksanaan pemilu 2014. Kami mendapat tekanan yang luar biasa dari boleh saya sebutkan partainya, Prof? Oh ya, dari yang mengajukan sengketa pada waktu itu dari Partai Nasdem, sehingga ada tekanan yang kuat untuk kami meloloskan salah satu calon anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat karena pernah terlibat masalah pidana. Tetapi dengan kekuatan penuh dari kami bertiga di Bawaslu, dan kami meyakini bahwa apa yang kami lakukan itu adalah benar, saya mencoba menebiskan semua tekanan itu dan kami mengambil keputusan. Walaupun resikonya kemudian kami diajukan ke Dewan Kehormatan DKPP, penyelenggara pemilu, tapi alhamdulillah karena keputusan yang kami ambil itu adalah benar berdasarkan aturan, maka kami diputuskan untuk direhabilitasi. Satu lagi, Bu, bagaimana Ibu melihat peran teknologi informasi, ya, di dalam membantu tugas-tugas Bawaslu? Kalau dilihat pemanfaatannya sekarang, di mana sudah, bagaimana evaluasi Ibu, dan kalau Ibu terpilih, apa arahan yang akan Ibu berikan? Menurut saya ada dampak buruk dan ada dampak baiknya. Dampak buruknya memang ada kesulitan kami, misalnya di tahapan kampanye, untuk mendeteksi secara tepat pelaku-pelaku kampanye hitam dengan menggunakan media elektronik. Tetapi ini kan sudah diatasi dengan regulasi yang membatasi akun-akun yang harus didaftarkan di dalam kepada KPU untuk dijadikan salah satu media untuk kampanye. Tetapi dampak baiknya menurut saya itu sangat membantu percepatan informasi. Kami mencoba memanfaatkan IT untuk melakukan pengawasan di tingkat TPS, di mana kami memerintahkan, kami sudah praktekkan pada pemilu serentak 2015 kemarin, dan hasilnya sangat efektif untuk membantu kami menjaga kemurnian hasil perolehan suara. Kami perintahkan seluruh jajaran pengawas TPS untuk mendokumentasikan plano yang diisi oleh KPPS, kemudian mereka kirimkan ke server dan kami input secara cepat, sehingga ketika ada perubahan hasil suara di formulir C1 itu secepat kami bisa konfirmasikan dengan plano.
Dan saya kira itu sangat membantu tugas-tugas pengawasan kami, karena biasanya memang di dalam perjalanan rekap yang terlalu panjang dari PPS sampai di KPU ada peluang untuk dilakukan perubahan hasil, dan salah satu cara kami memproteksi itu adalah mendapatkan foto plano itu secara cepat, dan itu kami manfaatkan. Kemudian kedua, sekarang kami mau meluncurkan program aplikasi SIHAKA. SIHAKA itu salah satu aplikasi yang coba kami buat untuk menyampaikan kepada publik dalam rangka memenuhi asas transparansi hasil-hasil kajian penanganan pelanggaran untuk bisa terbaca oleh siapa saja, dan barangkali nanti ke depan kami harapkan bisa menjadi bahan rujukan oleh mahasiswa jika mereka ingin melakukan penulisan skripsi berkaitan dengan pelanggaran pidana pemilu. Saya kira itu, Bu. Terakhir Pak Dr. Erwan. Terima kasih Ketua Ibu Dewi ya. Tadi pada saat menjawab pertanyaan Profesor Widodo tentang kelemahan Ibu, salah satunya adalah cepat marah, gampang tersinggung gitu ya. Nah, sementara di paper Ibu ini di halaman 7 mengidentifikasi salah beberapa lembaga yang harus diwaspadai akan mengganggu misi Bawaslu adalah partai politik, calon anggota DPR, DPRD, kepala daerah dan seterusnya, yang nanti kalau Ibu akan menjadi komisioner Bawaslu pasti harus berhubungan dengan mereka-mereka itu, dan kita semua yang di sini tahu tidak mudah untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, dengan karakter Ibu yang gampang emosi dan marah ini, sementara kalau anggota dewan memang memancing Ibu untuk marah itu ya, itu bagaimana? Apakah memang Anda merasa siap untuk menjadi anggota Bawaslu yang harus menghadapi situasi yang seperti itu? Ya, terima kasih Pak. Untuk beberapa situasi saya kira saya sudah bisa menguji bagaimana mengendalikan amarah saya. Tetapi memang ada saat-saat tertentu yang manusiawi, kalau saya sudah dalam posisi yang tidak bisa mengendalikan diri, maka biasanya akan muncul kemarahan. Tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan, kemarahan yang saya maksud ini berkaitan dengan hal-hal yang prinsip. Saya kasih contoh ketika saya menangani sengketa pilkada kemarin, salah satu perwakilan partai politik itu mendatangi saya dan memarahi saya di depan umum. Terus saya menanggapi, memang saya agak emosional. Tapi kemudian saya cepat mengoreksi bahwa apa yang saya lakukan ini tidak benar, dan saya segera meninggalkan pertemuan itu. Tapi nanti kalau dengan anggota dewan kan Ibu tidak bisa meninggalkan ruangan itu ya, tetap harus sabar, harus melayani, meladeni. Nah, bagaimana kalau nanti misalnya diundang ke DPR, harus RDP misalnya, harus audiensi, dengan pancingan-pancingan yang saya kira semua yang di sini tahu betapa tidak mudahnya begitu ya. Jalan keluarnya nanti saya akan berusaha tidak datang sendiri. Supaya nanti ada yang bisa mengimbangi kalau saya sudah tidak bisa mengontrol emosi. Nah, selain di Bawaslu nanti Ibu kan juga menjadi pemimpin, manajer yang punya anak buah begitu ya. Kalau dengan kelemahan seperti itu bagaimana? Apakah membenarkan stereotip selama ini bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin begitu karena karakternya yang impulsif, gampang marah begitu? Saya kira tidak, Prof. Tidak ya? Iya. Terima kasih Ketua. Bu, sering marah sama suami? Tidak. Ibu Dewi, ini pertanyaan terakhir. Ibu menyelesaikan dokter tahun berapa? 2016. Jadi anggota Bawaslu ini sejak tahun berapa? Sebelum saya mendaftar, saya sudah mengikuti perkuliahan S3. Kebetulan program yang dilakukan oleh Universitas Tadulako itu adalah kerjasama dengan Unhas. Ya. Setelah saya sudah terdaftar di situ, ternyata program ini tidak boleh lagi ada kelas jauh. Jadi kami harus
melakukannya di Unhas. Tapi pada waktu itu saya sudah menyelesaikan semua mata kuliah, sehingga maksud saya ini kan di Bawaslu itu harus full time ya. Iya. Tapi kok masih menyelesaikan urusan pribadi di dalam pekerjaan yang mengharuskan Ibu full time itu? Makanya saya selesainya terlambat, Prof. Karena saya baru bisa mengambil waktu menyelesaikan setelah seluruh tahapan pilkada serentak 2015 itu saya selesaikan. Saya hampir di DO, makanya kemudian saya mengambil waktu sedikit untuk menyelesaikan. Ada juga lah terambil waktu kantor sedikit ya? Iya, Prof. Oke, selesai. Ini dari teman-teman pemantau, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Sembari memperkenalkan diri. Terima kasih Bapak Ibu Timsel, Ibu Kandidat. Saya Adeline Syahda dari Kode Inisiatif. Saya ingin bertanya kepada Ibu, jika kita lihat data pelanggaran penyelenggara pemilu di tahun 2016 itu, ternyata terbanyak itu adalah di tingkat pengawas kabupaten kota, Panwaslu kabupaten kota. Nah, jika Ibu terpilih nanti menjadi salah satu anggota dari Bawaslu RI, bagaimana Ibu menyikapi ini atau memandang ini? Dan jika kita kaitkan dengan RUU pemilu ini, kedudukannya akan dirubah menjadi dari ad hoc menjadi permanen. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan usulan rancangan undang-undang ini bisa disetujui berkaitan dengan permanisasi kabupaten kota. Karena menurut pendapat saya, salah satu penyebab kenapa kemudian banyak anggota Panwas kabupaten kota itu kemudian berhadapan dengan permasalahan kode etik karena statusnya. Jadi ada bargaining yang bisa mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa diri mereka ini kan hanya sementara saja, tidak permanen. Saya kira itu salah satunya, sehingga jalan keluar nanti yang bisa kami berikan. Tapi sebenarnya ini juga sudah kami lakukan, tapi memang status ini sangat mempengaruhi keberadaan daripada teman-teman di Panwas kabupaten kota. Sehingga memang pembinaan dan monitoring evaluasi secara maksimal harus kami lakukan. Saya kira begitu, Prof. Cukup ya, Bu Dewi. Ini ada apa? Ada surat pernyataan yang Ibu bisa baca dulu, lalu diisi. Kalau bersedia ditandatangani, lalu dibacakan supaya semua orang mendengar. Silakan, Bu. Duduk saja, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Ratna Dewi Petalolo, nomor pendaftaran 043, alamat Jalan Banteng, Blok B1, nomor 15, Palu, Sulawesi Tengah. Menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi Bawaslu RI sebagai penyelenggara pemilu. Yang membuat pernyataan, Jakarta 18 Januari 2017, Ratna Dewi. Salah nomor pendaftaran.